Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wah, tidak terasa ya Kak Faiz. Insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan Maca Expo ke-8. Benar banget tuh, Sa. Tentunya teman-teman semua pasti sudah tidak sabar untuk mengikuti acara di hari H nanti. Omong-omong Kak, kita belum memperkenalkan diri nih. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama Ana Muhammad Faiz Royan dari kelas 9A bersama rekan Ana Alsa, dan insya Allah kami akan memandu jalannya acara ini selama 2 jam ke depan. Sebelumnya Alsa, kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah bergabung di siang hari ini. Tuh, ada yang dari SMP 1 Bogor. Halo semuanya, selamat bergabung. Ada juga dari SMP 8 nih. Selamat bergabung ya. Ada yang dari SMP Taufik. Wow, halo semuanya. Ada juga yang dari Ernisa. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung di siang hari ini. Sebelumnya kami akan membacakan dahulu susunan acara pada siang hari ini. Pertama, ada pembukaan. Yang kedua, ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, ada penjelasan umum seputar lomba. Yang keempat, penjelasan petunjuk teknis lomba. Yang keenam, ada sesi menjawab pertanyaan. Dan terakhir, penutupan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Beril dari kelas 9C. Kepada Beril kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadi khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Ananda Beril dan Izu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan mendengar diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya penjelasan umum seputar lomba yang akan disampaikan oleh Bu Fatma. Kepada Bu Fatma, Kami persilahkan. kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di ruang Zoom dan juga teman-teman dari berbagai sekolah di SMP, baik di Bogor maupun di luar Bogor. Saya mengucapkan selamat datang semuanya di technical meeting kali ini. Perkenalkan, nama saya Fatma, saya sebagai PJ umum dari Lomba Maca Expo 2025. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pengarahan umum terkait lomba. Jadi teman-teman dan juga Bapak Ibu sekaligus, insya Allah untuk lomba ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 November tahun 2025. Untuk waktu pelaksanaannya kapan? Nanti selesai penutupan dari panggung utama, insya Allah sekitar jam 9 sampai selesai di ruang lomba masing-masing. Adapun pelaksanaannya nanti akan kami fokuskan di kampus SIT Insan Tama Bogor dan juga area di sekitarnya. Adapun lombanya pada tingkat SMP nanti insya Allah akan ada 3 lomba. Yang pertama ada lomba puisi berupa individu, kemudian lomba kriya yang terdiri dari 2 orang, lomba LCC yang terdiri dari 3 orang. Selanjutnya, untuk batas pendaftarannya secara umum, batas pendaftaran lomba adalah tanggal 1 November tahun 2025. Adapun khusus untuk lomba puisi, karena nanti akan ada 2 sesi ya, yaitu pada babak penyisihan dan juga babak final, maka batas pendaftaran puisi sampai maksimal tanggal 25. Kemudian untuk kuotanya, karena puisi nanti kita akan persebarannya secara luas, maka kami membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk setiap sekolah mengirimkan pesertanya. Jadi boleh mengirimkan sebanyak-banyaknya ya Bapak Ibu untuk untuk lomba puisi. Adapun untuk lomba kriya, kuota maksimal setiap sekolah adalah 4 kelompok dan juga LCC setiap sekolah adalah 4 kelompok. Selain itu, untuk pakaian, ketentuan pakaian yang nanti akan dikenakan saat perlombaan adalah bebas syar'i, bebas tetap menutup aurat sesuai dengan ketentuan sekolahnya masing-masing. Demikian untuk informasi seputar lombanya. Jadi insya Allah untuk penjelasan secara umum serta tanya jawab nanti akan kita bahas lebih mendetail setelah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa berguna buat ibu-ibu, Bapak Ibu guru dan juga teman-teman semuanya. Oke. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Fatma atas Recording penjelasan in yang progress. telah diberikan. Berikutnya adalah penjelasan petunjuk teknis lomba yang akan disampaikan oleh panitia masing-masing lomba. Sebelumnya, Ana informasikan terlebih dahulu, bagi yang ingin bertanya, silahkan ketikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Insya Allah pertanyaan akan kami jawab di akhir sesi sebelum penutupan. Jadi mohon disimak penjelasannya dengan baik ya teman-teman. Oke, lanjut saja ke petunjuk teknis lomba kriya. Kepada tim panitia lomba kriya kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Arsyal Ghifari dari kelas 9 SMP Tein Santama. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan petunjuk teknis lomba kriya yang akan kita ikuti bersama pada acara Maca Expo 2025. Nah, dari teman-teman semua, sudah tergambar belum lomba kriya itu lomba yang kayak gimana sih? Jadi, lomba kriya itu adalah lomba membuat kerajinan dari barang bekas seperti kardus, botol bekas, koran bekas, kaleng, kain perca, dan lain-lain. Yang barang itu diubah menjadi karya baru yang bernilai, bermanfaat, dan menarik. Adapun tujuan lomba ini yang pertama, menumbuhkan kepedulian lingkungan melalui daur ulang barang bekas. Yang kedua, melatih kreativitas dan keterampilan siswa. Dan yang terakhir, mendorong siswa untuk berpikir inovatif terhadap masalah sampah. Nah, baik. Pertama-tama, saya akan jelaskan lebih dulu ketentuan umum dari lomba ini. Kepada teman-teman semua, harap didengarkan dengan sesama ya. Ketentuan umum. Yang pertama, peserta merupakan pelajar SMP sederajat kelas 7 hingga kelas 9. Yang kedua, setiap sekolah boleh mengirimkan maksimal 4 tim. Yang ketiga, setiap tim beranggotakan 2 orang yang terdiri dari laki-laki semua atau perempuan semua. Yang keempat, tiap tim membuat 1 karya terbaik. Yang kelima, pembuatan kreasi barang bekas bertemakan inovasi barang bekas yang bernilai. Yang keenam, media yang digunakan dalam kegiatan lomba yaitu wajib menggunakan barang bekas sebagai bahan utama. Contohnya, botol plastik, kardus, koran bekas, kaleng, kain perca, dan lain-lain. Yang ketujuh, bahan-bahan dan alat disediakan oleh peserta yang sesuai dengan kebutuhan desainnya masing-masing. Bila menggunakan alat yang membutuhkan saluran listrik, mohon konfirmasi ke panitia terlebih dahulu. Yang kedelapan, setiap peserta diperbolehkan membawa bahan tambahan seperti lem, cat, gunting, dan lain-lain. Yang kesembilan, karya seni yang dilombakan menjadi milik panitia dan berhak dipublikasikan sesuai dengan program pendidikan dan inovasi selanjutnya. Tetapi tetap mencantumkan nama penciptanya ya. Yang kesepuluh, apabila ada ketentuan lain bersifat teknis dan hal yang tidak terduga, maka akan diberitahukan sebelum atau saat lomba berlangsung. Dan yang terakhir, panitia hanya menyediakan alat bantu seperti colokan listrik 3 buah, alat kebersihan ruangan, kardus bekas, dan isi lem tembak yang terbatas. Dan selanjutnya, saya akan jelaskan ketentuan khusus dari lomba ini. Yang pertama, waktu penyelesaian karya maksimal 150 menit atau 2,5 jam. Yang kedua, karya dikerjakan di tempat. Tidak boleh membawa karya jadi dari rumah ya. Yang ketiga, peserta membuat deskripsi hasil karya di lembar yang tersedia. Yang keempat, kriteria penilaian. Yang A, estetika bernilai 20%. Yang B, originalitas bernilai 30%. Yang C, kreativitas yang bernilai 25%. Dan yang terakhir, nilai fungsi bernilai 25%. Yang kelima, setiap peserta dianjurkan untuk menciptakan inovasi baru, unik, dan original. Yang keenam, karya yang dibuat haruslah aman, tidak mudah rusak, tidak rentan terhadap sentuhan maupun guncangan. Yang ketujuh, karya yang dilombakan tidak boleh meniru hasil karya orang lain. Yang kedelapan, penentuan juara didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh pada setiap aspek penilaian untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Yang kesembilan, keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang terakhir, hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk teknis akan diatur lebih lanjut oleh panitia. Nah, jadi teman-teman semua sudah pada tahu kan tentang lomba ini? Saya selaku panitia berharap lomba ini menjadi ajang bagi teman-teman semua untuk berinovasi, berkreasi, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap bumi kita. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua yang telah hadir pada technical meeting hari ini.
dan telah mendukung kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, seru, dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada MC atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika saya salah kata dan salah sikap. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Gifar atas petunjuk teknis lomba kriya. Berikutnya adalah penjelasan petunjuk teknis LCC alamat Expo. Ana informasikan lagi, bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan ketikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Pertanyaan akan kami jawab di akhir sesi sebelum penutupan. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, kami kepada tim panitia LCC kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping, para panitia pelaksana technical meeting, dan teman-teman peserta technical meeting yang berbahagia. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Fauzan Azim Sutomo dan rekan Ana. Izu Muhammad Al-Fatih. Izinkan kami untuk membacakan petunjuk teknis lomba dan kisi-kisi Lomba Cerdas Cermat ala Maca Expo tahun 2025 yang bertemakan Berliterasi untuk Bumi Lestari. Baik, pertama-tama kita akan mulai dari petunjuk teknis. Oke, baik, yang pertama ada ketentuan lomba. Jadi peserta adalah siswa SMP MTS Sederajat yang terdaftar di sekolah yang berpartisipasi. Lomba bersifat tim. Tim beranggotakan dari 3 orang siswa, terdiri atas laki-laki semua atau perempuan semua. Setiap sekolah boleh mengirimkan lebih dari 1 tim. Peserta tidak boleh mengikuti lomba lainnya. Dan lomba akan dilakukan secara luring dan daring melalui platform yang telah ditentukan. Setiap tim harus memiliki perangkat, laptop atau gawai, koneksi internet yang stabil, dan aplikasi atau software yang diperlukan untuk menyelesaikan tantangan. Tim yang tidak menyelesaikan tantangan dalam waktu yang ditentukan akan mengurangi poin. Baik, selanjutnya kita berpindah kepada tahapan lomba. Lomba Cerdas Cermat ala Maca Expo memiliki beberapa tahap. Tahap pertama, cepat tepat online quizzes. Berikut ketentuannya, setiap tim akan berpartisipasi dalam kuis online yang berisi soal-soal pilihan ganda dari bidang yang diujikan, seperti ayat Al-Quran dan hadis tentang literasi, lingkungan, ketahanan pangan, dan sumbang asih ilmuwan Islam dalam dunia pangan. Kedua, penilaian berdasarkan kecepatan dan ketepatan menjawab soal. Ketiga, poin yang didapatkan menjadi poin awal tim dan tidak dilakukan penyisihan maupun gugur. Keempat, disiapkan 100 soal dengan durasi pengerjaan 15 menit. Jika belum selesai, tidak ada perpanjangan waktu. Lanjut ke tahap kedua, ada permainan ingatan atau memory game. Permainan ini menguji kekuatan daya ingat peserta dari gambar yang disediakan panitia. Jadi kalian disiapkan 50 gambar tentang lingkungan, tokoh terkait, literasi, pangan, dan teknologi pangan. Durasi kalian menghafal adalah 20 menit. Setelah selesai menghafal, tim secara keseluruhan akan bertanding serempak. Durasi memory game 50 soal per 20 menit. Apabila tim mengangkat tangan dan tidak bisa menjawab, maka soal dilempar sebanyak 3 kali. Baik, tahap selanjutnya yaitu Jamet, Janahmet. Tahap ini kalian akan menghafalkan angka-angka yang berkaitan dengan Al-Quran, hadis, dan pengetahuan umum dalam agama Islam. Misal, halaman juz amma, nomor urut surat pada Al-Quran, sirah, sejarah, dan sebagainya. Berikut ketentuannya, tahap ini akan dilaksanakan dalam 1 sesi serentak dengan model soal berbeda-beda untuk setiap tim. Kemudian, durasi setiap sesi 20 soal per 10 menit. Lanjut ke tahap keempat, eksperimen kreasi pangan.
tantangan ini kalian akan membuat eksperimen kreasi pangan berkaitan dengan pembuatan makanan sederhana yang bisa dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Bahan akan disediakan panitia. Peserta memilih dan mengambil sendiri sesuai kebutuhan. Untuk alat akan disediakan dalam terbatas. Jika ada alat urgent yang harus dibawa masing-masing peserta akan dikabarkan menyusul. Durasi pengerjaannya kurang lebih sekitar 30 menit dan juri akan keliling. Jika sebelum durasi habis sudah selesai, maka boleh ditunjukkan ke juri hasil proyeknya. Terdapat nilai proses yaitu 40, 80, 110 hingga 200. Baik, untuk tahap selanjutnya yakni tahap terakhir Grand Final, Live Quiz Contest, di mana 3 tim terbaik dengan nilai tertinggi akan menjadi finalis babak final. Final terdiri dari 3 tahap, shuffle and recall, menyusun puzzle, dan menjawab soal. Pada tahap shuffle dan recall, setiap tim mendapatkan kesempatan menghafal selama 15 menit. Setelah waktu habis, maka 3 tim akan diuji ingatannya tentang urutan gambar. Juara 1 tahap ini akan mendapatkan modal awal 15 bintang, juara 2 akan mendapatkan 12 bintang, dan juara 3 mendapat 10 bintang. Kemudian, pada tahap kedua, yakni menyusun puzzle, setiap tim diberikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan tantangan ini. Juara 1 pada tantangan ini mengamankan jumlah bintang, juara 2 bintangnya dikurang 1, dan juara 3 bintangnya dikurang 2. Tahap terakhir pada babak Grand Final adalah menjawab pertanyaan dari juri. Penilaian akan berdasarkan ketepatan, kebenaran, dan kecepatan. Apabila tim gagal menjawab, maka bintangnya akan diambil. Apabila tim lawan berhasil menjawab, maka tim yang tidak menjawab juga harus menyerahkan bintangnya. Jika sudah habis bintang yang dimiliki, maka tim tersebut dinyatakan selesai dalam Games LCC ala Macha Expo. Soal pada tahap ini tidak akan dilempar. Penilaian lomba di tahap cepat tepat, poin akan disesuaikan poin sesuai yang didapatkan. Di tahap kedua, tahap memory game, jika kalian benar akan mendapatkan 100 poin dan jika salah tidak akan mendapatkan poin. Di tahap ketiga yaitu Jamet atau Jan Nahmet akan mendapatkan 200 poin jika benar dan salah tidak akan mendapatkan poin. Di tahap keempat ada eksperimen kreasi pangan, ini nilainya sesuai proses yang didapatkan. Dan di tahap terakhir yaitu Grand Final, di bagian shuffle and recall, juara 1 akan mendapatkan 15 bintang, juara 2 mendapatkan 12 bintang, juara 3 mendapatkan 10 bintang. Di tahap keduanya ada puzzle, juara 1 mengamankan jumlah bintang, juara 2 bintangnya dikurangi 1, juara 3 bintangnya dikurangi 2. Dan di bagian terakhir menjawab soal, jika kalian benar kalian akan mengamankan jumlah bintang, salah atau tidak menjawab bintangnya dikurangi 1. Baik, teman-teman sekalian, lomba tidak hanya tentang aturan, poin, dan strategi. Di dalamnya ada beberapa pelajaran yang harus kalian dalami. Beberapa yang akan kalian pelajari akan dibacakan setelah ini dalam kisi-kisi LCC ala Macha Expo. Berikut latar belakang yang akan kami bacakan terlebih dahulu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Teman-teman sekalian, planet bumi merupakan tempat kehidupan makhluk hidup yang beraneka ragam jenisnya. Pada permukaan bumi, kita memiliki lapisan udara yang dinamakan dengan atmosfer. Salah satu fungsi lapisan atmosfer ini adalah menahan panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi melalui gas karbon dioksida, metana, dan dinitrogen monoksida, serta uap air yang dikenal sebagai gas rumah kaca. Gas inilah yang menjaga suhu bumi agar tetap layak huni bagi makhluk hidup. Jika atmosfer mengalami kelebihan gas rumah kaca, maka akan mengalami kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi secara signifikan. Jumlah gas rumah kaca kali ini mengalami kenaikan signifikan, nyata, dan bahayanya dimulai dari adanya revolusi industri, yakni sekitar 1750-an di Eropa. Pada tahun 2024, gas rumah kaca di atmosfer mencapai level tertinggi yang pernah tercatat, kata perwakilan European Center for Medium Range Weather Forecast, Lawrence Royal dalam siaran pers. Paru-paru dunia berupa hutan dalam kondisi normal memiliki kemampuan menjaga kestabilan suhu permukaan bumi. Namun, kondisi hutan pun mengalami kehilangan tutupan hutan yang berubah menjadi non-hutan secara permanen. Ladang, pemukiman, tambang, dan lain. Menurut Global Forest Watch, bahwa Indonesia mengalami kehilangan hutan sekitar 203.000 hektar pada tahun 2022. Tak cukup demikian, hutan juga mengalami penurunan kualitas ekosistem tanpa mengubah status lahan sebagai hutan.
Kehilangan suatu spesies pada tingkat konsumen teratas, yakni predator puncak, dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam rantai makanan dan struktur ekosistem. Sebagai gambaran sederhana, berupa dengan punahnya harimau akan menyebabkan populasi babi hutan semakin banyak. Hal ini mengakibatkan rusaknya alur regenerasi ekosistem, hutan, dan perusakan lahan pertanian. Menurut WWF Living Planet Report tahun 2022, populasi satwa liar global menurun 69% sejak tahun 1970. Dunia modern, terdapat industri besar yang menyokong pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang dominan untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Proses permanfaatan SDA secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat dapat berefek secara meluas terhadap alam itu sendiri. Aktivitas penambangan, penebangan hutan, perusakan terumbu karang, pengambilan ikan berjumlah besar, dan lainnya menunjukkan eksploitasi SDA yang memperparah kondisi lingkungan menuju kehancuran. Industri menjadi keniscayaan agar terjadi percepatan ekonomi di masyarakat. Faktor-faktor sekeliling industri memberikan kontribusi pula dalam pertumbuhan ekonomi. Transportasi, pemukiman, perkantoran, dan lain sebagainya turut serta ambil bagian seiring dengan peningkatan ekonomi. Namun, tak kalah peliknya, aktivitas industri dan turunnya menimbulkan polusi dan limbah yang mencemari lingkungan, hingga kerusakan alam yang sulit untuk ditolerir. Fakta di Indonesia, limbah padat, sampah domestik dan industri secara nasional berjumlah 68,5 juta ton per tahun, menurut Kementerian LHK tahun 2022. Parahnya lagi, efek dari polusi udara mengakibatkan sekitar 123.000 kematian setiap tahunnya, menurut World Health Organization 2021. Sebagai seorang muslim, tentu hal ini tak boleh dibiarkan. Permasalahan lingkungan ada di hadapan kita. Alam membutuhkan penanganan yang benar dan berkah. Manusia sebagai khalifah seharusnya memberikan kemakmuran, bukan kehancuran. Kampanye dan aksi serta kebijakan apapun bidangnya haruslah membawa alam menjadi penuh keberkahan. Solusi pasti dapat dihadirkan secara sistem maupun teknis. Mari berikan kontribusi pikiran, tenaga, suara, tulisan, dan lainnya agar bumi lestari. Baik, teman-teman sekalian, latar belakang ini berisi pengetahuan umum yang dimana mohon diperdalam secara mandiri oleh para peserta, karena latar belakang ini akan menjadi bekal utama dalam pertanyaan seputar pengetahuan umum. Dan berikutnya, dalil tentang ayat Al-Quran dan hadis akan menjadi bahan pertanyaan secara langsung. Oleh karena itu, mohon para peserta memperdalam dan menghayati makna di dalamnya. Berikut kami membacakan dalil-dalil yang akan dipertanyakan, yakni Quran Surah Abasa ayat 24 sampai 32, Quran Surah Al-A'raf ayat 56 sampai 85. Baik, mohon maaf sebelumnya. Kita lanjut. Quran Surah Al-An'am ayat 99 dan 141. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164, 168, 205, dan 22. Quran Surah Al-Fatihah ayat 2. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Quran Surah Al-Hijr ayat 19 sampai 20. Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Quran Surah An-Nahl ayat 5 sampai 14, 10 sampai 11 dan 141. Quran Surah Ar-Rahman ayat 10 dan 7 sampai 9. Quran Surah Ar-Rum ayat 30 dan ayat 41. Quran Surah Hud ayat 61. Selanjutnya, Quran Surah Luqman ayat 10. Quran Surah Yasin ayat 33 sampai 35. Quran Surah Yusuf ayat 47 sampai 49. Kemudian ada hadis-hadis. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam riwayat Jabir bin Abdullah yang dimana tentang bumi sebagai tempat sujud dan tidak selain masjid. Hadis berikutnya, Quran Surah Tirmizi nomor 1378, Nabi bersabda, barang siapa menghidupkan, menyuburkan tanah yang mati, tidak bertuan, maka tanah itu menjadi miliknya. Tidak ada hak bagi pihak lain yang zalim atasnya. Perawi Sa'ad bin Zaid Sahih Hasan. baik, mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya, hadis riwayat Ahmad, Musnad 13.553 dan Ibnu Majah. Nabi bersabda, yang artinya, tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menyemai tanaman, lalu burung, manusia, atau binatang memakan hasilnya, kecuali baginya mendapat pahala sedekah. Perawi Anas bin Malik dinyatakan sahih.
Hadis riwayat Muslim nomor 2742 dari Abu Sa'ad Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah akan menguji kalian di dalamnya. Maka bertakwalah kalian kepada dunia dan bertakwalah kalian kepada wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama Bani Israel adalah karena wanita. Hadis selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Riyadus Shalihin 611 yang dinyatakan sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Bukhari nomor 2320, Nabi bersabda, Allah's apostle said, there is none amongst the Muslim who plants a tree or sows seeds, and then a bird or a person or an animal eats from it, but is regarded as a charitable gift for him. Selanjutnya, hadis riwayat Ahmad, Musnad 12.902 yang dinyatakan sahih. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, jika telah datang hari kiamat dan salah seorang di antara kalian memegang bibit pohon, kemudian dia sempat menanamnya sebelum kiamat benar-benar terjadi, maka hendaklah ia tanam pohon itu. Diriwayatkan oleh Ahmad, sahih, dipandang oleh Al-Albani. Hadis selanjutnya ada hadis riwayat Bukhari sahih. Sesungguhnya di antara pohon ada satu jenis yang tidak pernah gugur daunnya. Ia adalah seperti seorang muslim. Pohon itu adalah pohon kurma. Hadis riwayat Bukhari nomor 2072 yang dinyatakan sahih dari Al-Mikdam bin Ma'di Yakrib, Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makanan yang diperolehnya dari hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam juga makan dari hasil kerja tangannya. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah sikap. Kami selaku panitia Lomba Cerdas Cermat ala Maca Expo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fauzan dan Izu atas penjelasan petunjuk teknis lomba yang diberikan. Selanjutnya adalah penjelasan petunjuk teknis lomba yang terakhir, yaitu lomba puisi. Baik, Ana informasikan kembali bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan ketikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Insya Allah pertanyaan akan dijawab di akhir sesi sebelum penutupan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada tim panitia lomba puisi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim lomba puisi pada Maca Expo 2025 akan membacakan juknis dari lomba puisi. Sebelumnya perkenalkan, nama Ana Davian Askaramania dan rekan Ana Raizan. Kami dari kelas 9 SMP ITN Sanama. Baik, untuk lomba puisi kali ini agak spesial karena bukan hanya seni cipta tapi juga ada seni baca. Apa itu seni cipta? Puisi dan seni baca puisi. Seni cipta puisi adalah seni mengungkapkan perasaan dan gagasan dalam bentuk puisi berbahasa Indonesia. Sedangkan seni baca puisi adalah keterampilan yang melibatkan membacakan puisi secara lisan dan dengan penekanan pada ekspresi, intonasi, ritme, dan emosi. Nah, puisi ini juga kita memiliki tujuan, yaitu mengoptimalkan kemampuan berbahasa dan berkesenian peserta didik melalui seni cipta dan baca puisi yang sesuai dengan tema kegiatan yang telah ditentukan. Nah, tema yang dimaksud itu yaitu tema berliterasi untuk bumi lestari. Untuk ketentuan peserta lomba merupakan siswa SMP dari kelas 7, 8, dan 9. Lomba dilakukan secara individu.
peserta yang telah terdaftar di Panitia Maca Expo sebagai peserta lomba puisi. Lalu peserta bersedia mendatangani surat pernyataan keaslian karya bermaterai 10.000. Pernyataan yang menegaskan bahwa puisi yang diciptakannya merupakan karya sendiri, bukan karya orang lain atau karya hasil AI dan sejenisnya. Selanjutnya juga ada ketentuan karya. Nah, karya ini merupakan hasil karya sendiri. Nah, selanjutnya ada puisi merupakan hasil karya peserta sendiri, bukan hasil jiplakan, hasil tiruan, hasil terjemahan, atau hasil kerja mesin. Nah, karyanya itu juga belum pernah diikutsertakan dalam lomba manapun. Karya juga belum pernah dipublikasikan dalam media apapun, serta karya tidak mengandung unsur sara, LGBT maupun pornografi. Puisi ini juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga puisi harus diberi judul dengan huruf kapital. Dan di bawah judul dituliskan nama penciptanya yang pada setiap huruf awal kata nama tersebut digunakan huruf kapital. Setelah itu dituliskan juga subtema puisi yang dibuat. Untuk mekanisme lomba babak penyisihan. Babak penyisihan merupakan lomba cipta puisi yang dilakukan dengan cara daring atau online. Isi puisi mengacu pada tema Maca Expo dengan memilih subtema sebagai berikut. Puisi sebagai aksi memelihara bumi, melihat bumi, menulis harapan, dan generasi hijau lestarikan alam. Puisi menggunakan bahasa Indonesia. Tidak boleh ada singkatan yang tidak baku dalam puisi seperti YG yang DGN, BG, dan lain-lain. Nama penulis adalah nama lengkap asli penulis, bukan nama pena, julukan, alias, dan lain-lain. Judul puisi ditulis sesuai dengan ketentuan EYD. Isi puisi minimal 50 kata dan maksimal 100 kata. Dengan jenis font Garamond 12, ukuran kertas A4, margin 2222, dan paragraf single. Biodata penulis berbentuk narasi, bukan seperti KTP. Dengan minimal 30 kata dan maksimal 50 kata, meliputi nama lengkap, asal daerah, usia, tahun lahir, kontak, dan sosial media yang dimiliki. Karya diunggah dalam bentuk PDF dalam format subjek lomba puisi Maca Expo isihan. Nama file subtema puisi underscore nama peserta underscore asal kota underscore nama provinsi. Karya dikirim ke email panitia macaexpo.insanama@gmail.com selambat-lambatnya pada 25 Oktober 2025. Pengumuman finalis disampaikan melalui IG Maca Expo @macaexpo tanggal 3 November 2025. Hal-hal teknis yang belum tercantum dalam pedoman akan disampaikan dalam acara rapat teknis atau technical meeting. Puisi dinilai berdasarkan 3 kriteria: kesesuaian isi dengan tema, kreativitas dan orisinalitas, kesegaran bahasa, dengan nilai rentang sebagai berikut. Adapun aspek penilaian, kesesuaian isi dengan tema dengan bobot 20% dan keterangan isi puisi sudah sesuai atau selaras dengan subtema. Lalu kreativitas, orisinalitas, dan kesegaran bahasa 60%. Puisi peserta asli, bukan jiplakan, tiruan dari puisi lain, atau hasil dari AI dan sejenisnya, baik diksi maupun metafor. Lalu yang ketiga, untuk keutuhan 20% dengan keterangan hubungan antar kata, antara lirik dan bait secara keseluruhan penentuan finalis dan keputusan juri. Penentuan 10 finalis berdasarkan nilai tertinggi dari tim juri. Keputusan tim juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oke, selanjutnya kita masuk ke babak final. Yang pertama, nah ini tuh ada ketentuan umum lomba babak final. Yang pertama, babak final merupakan lomba cipta dan baca puisi yang dilakukan dengan cara luring atau offline. Yang kedua, peserta yang berhak lolos ke babak final adalah peserta yang telah mengikuti proses penilaian dan seleksi sejak awal lomba dimulai. Adapun dengan sebab satu dan lain hal peserta tidak bisa mengikuti ke babak selanjutnya, maka pihak sekolah atau pihak lain tidak diperbolehkan menunjuk siswa lain sebagai pengganti. Yang ketiga, peserta hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang keempat,
peserta melakukan registrasi terlebih dahulu di bagian registrasi umum dan registrasi di ruang lomba. Yang kelima, peserta dilarang keluar masuk ruang lomba pada saat lomba cipta puisi. Yang keenam, pada saat lomba, HP atau alat komunikasi lainnya dan tas yang dibawa peserta dikumpulkan atau diserahkan kepada panitia. Yang ketujuh, peserta tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Peserta boleh putra ataupun putri. Yang kedelapan, peserta membuat puisi langsung atau on the spot di lokasi lomba Maca Expo dengan arahan subtema dari panitia di ruang lomba. Yang kesembilan, pembuatan puisi dilakukan paling lama 40 menit di ruangan yang telah ditentukan panitia. 10. Ketentuan cipta puisi babak final kurang lebih sama dengan ketentuan cipta puisi pada babak penyisihan. 11. Karya dicetak sebanyak 3 rangkap di ruang lomba cipta puisi. 12. Peserta diizinkan meninggalkan tempat lomba apabila sudah menyelesaikan penulisan puisi tanpa harus menunggu waktu berakhirnya lomba. Yang terakhir, setelah lomba cipta puisi dilaksanakan, peserta lomba selanjutnya akan masuk di sesi berikutnya, yaitu lomba baca puisi. 14. Pembacaan puisi dari awal hingga akhir sepenuhnya dilakukan di panggung utama Maca Expo dengan disaksikan oleh juri lomba puisi, panitia, seluruh finalis lomba, dan seluruh audiens yang ada di sekitar lokasi panggung utama. 15. Peserta lomba membacakan puisi yang telah dibuat sebelumnya. 16. Urutan pembacaan puisi disesuaikan dengan urutan registrasi di ruang lomba panitia. 17. Durasi pembacaan puisi sekitar 5-10 menit. 18. Peserta lomba yang tidak hadir 5 menit setelah pemanggilan oleh panitia sebanyak 3 kali berturut-turut akan didiskualifikasi. 19. Peserta tidak diperbolehkan menambahkan dalam bentuk nyanyian dan atau pengulangan larik atau bait tertentu atau mengurangi puisi yang dibacakan. 20. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu apapun, baik berupa iringan musik maupun alat bantu lainnya, seperti topeng atau kostum kecuali teks puisi yang akan dibacakan. Peserta mengenakan seragam sekolah dengan rapi dan memperhatikan unsur etika, kesopanan, menutup aurat, dan kenyamanan saat membacakan puisi. Selanjutnya ada peserta yang belum mendapat giliran membaca dilarang bersorak atau bersuara keras pada saat peserta sedang tampil. 23. Bentuk dukungan berupa tepuk tangan, yel-yel, dan sejenisnya dapat diekspresikan sebelum dan sesudah peserta tampil. 24. Semua pihak yang hadir dalam acara lomba wajib menjaga ketertiban lomba. 25. Hal-hal teknis yang belum tercantum dalam pedoman akan disampaikan dalam acara rapat teknis atau technical meeting. Ketentuan khusus untuk lomba puisi babak final. Peserta tidak boleh melakukan plagiarisme. Apapun sanksi bagi plagiarisme. 1. Pengurangan nilai bila dinilai pelanggaran tidak mencemari nilai kompetensi dan pelaku terbukti tidak melakukan dengan kesengajaan. Lalu yang kedua, diskualifikasi bila terbukti dengan sengaja melakukan tindak plagiarisme yang merugikan peserta lain dan disertai dengan nilai mengelabuhi dewan juri. Sanksi bagi peserta ilegal. Peserta yang terbukti menempati posisi yang bukan haknya menjadi joki atau pengganti bagi peserta yang lain atau memasukkan identitas demi kesempatan ikut berlomba akan dikenakan sanksi diskualifikasi. Masuk ke kriteria penilaian lomba puisi pada babak final. Yang pertama, lomba puisi di babak final ini berdasar ketentuan berikut, yaitu nilai karya cipta puisi sebanyak 70% dan nilai baca puisi sebanyak 30%. Cipta puisi dinilai berdasarkan. Nah, ada aspek penilaian. Kesesuaian isi dengan tema dengan bobot 20% dan interogasi isi puisi sudah sesuai atau selaras dengan subtema. Yang kedua, kreativitas, orisinalitas, dan kesegaran bahasa dengan bobot 60%. Integritas puisi peserta asli, bukan jiplakan, tiruan dari puisi lain atau hasil dari AI atau sejenisnya.
Diksi, metafor, dan peranti puisi lain sudah digunakan secara tepat dalam puisi. Sudah ada kebaruan atau tidak klise. Yang terakhir ada keutuhan dengan bobot 20%. Dengan integrasi hubungan antar kata, antar lirik, dan bait secara keseluruhan erat. Adapun untuk baca puisi dinilai berdasarkan 3 kriteria berikut. Untuk aspek penilaian, penghayatan dengan rentang nilai 50%. Dengan keterangan A. Ketetapan emosi pembaca dengan puisi yang dibacakan. B. Daya konsentrasi, dan C. Ekspresi. Lalu untuk vokal 30% dengan keterangan kejelasan artikulasi membaca, penguasaan tempo membaca, penguasaan dinamika membaca, dan penguasaan ritme membaca. Lalu yang terakhir penampilan 20% untuk totalitas dan keutuhan penampilan. Kita masuk ke penentuan juara dan keputusan juri pada lomba puisi babak final. Yang pertama, juara ditentukan berdasarkan 3 nilai tertinggi dari tim juri, itu atau total nilai cipta dan baca puisi. Yang kedua, keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Syukranakum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raizan dan Aska. Selanjutnya itu sesi menjawab pertanyaan. Karena sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan di chat Zoom, baik kepada pembina untuk sesi tanya jawab ini kami persilahkan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan semua peserta lomba yang masih sangat antusias untuk stay di ruang Zoom ini bareng-bareng ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu beserta teman-teman semua. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama yang sudah masuk, yaitu dari SMPN 8 atas nama Kak Siti Anissa ya. Lomba yang ditanyakan adalah lomba puisi. Pertanyaannya, apakah saat perlombaan nanti tema yang ditentukan oleh panitia sama dengan tema yang ada pada Juknis? Oh ya, pada saat lomba penyisihan nanti Kak, temanya sesuai dengan yang ada di Juknis. Ada apa aja itu? Yaitu temanya yang pertama adalah puisi sebagai aksi memelihara bumi, melihat bumi menulis harapan, dan yang ketiga adalah generasi hijau lestari alam. Adapun nanti saat babak final temanya akan diberikan secara on the spot pada saat pelaksanaan di ruangan lomba. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nanti tambahan untuk puisi saat pelaksanaan final di ruang lomba, segala alat komunikasi, gadget, laptop dan lain sebagainya akan dikumpulkan. Maka di sini kami lanjutkan dari pertanyaan Kak Deasi ya dari SMP IT Ummul Qura dengan pertanyaan, penulisan puisi di babak final dilakukan secara manual, tulis tangan atau menggunakan laptop. Jadi nanti dari kami panitia akan menyediakan sebuah ruangan yang sudah tersedia dengan komputer dan juga alat-alat yang mendukung untuk teman-teman bisa mengerjakan pembuatan puisinya. Jadi nanti tidak perlu membawa tab atau komputer atau laptop dari sekolah ya. Jadi nanti cukup bawa badan dan jiwa yang sehat aja. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari Kak Zasmin, SMP Negeri 8 Bogor. Pertanyaannya adalah, untuk membuat puisinya menggunakan aturan puisi lama atau puisi baru. Nah, untuk
Lomba Maca Expo tahun ini pembuatan puisinya adalah mengikuti aturan puisi baru ya Kak ya. Jadi nanti bisa di-refresh ulang. Selanjutnya untuk Kak Irfan dari SMP ITQ Bina Sejahtera, pertanyaannya adalah apa sajakah tahapan lomba yang akan dilaksanakan secara daring? Jadi untuk lomba yang akan dilaksanakan secara daring insya Allah nanti pada tahap pertama Kak, yakni pada tahap cepat tanggap. Nanti untuk aplikasinya kami akan menggunakan Quizzes insya Allah. Jadi nanti akan kita custom Quizzesnya bisa digunakan oleh teman-teman semuanya. Jadi harapannya apa dari sini? Harapannya nanti silakan teman-teman membawa satu gadget yang proper untuk mengerjakannya. Karena satu kelompok itu cukup satu gadget, jadi nanti boleh bawa HP atau tab gitu boleh. Atau yang memudahkan, kalau memudahkan laptop ya silahkan. Terus untuk Kak siapa tadi? Selanjutnya untuk untuk Kak Hilma Sakina dari SMP IT Insan Tamal Wiliang. Pertanyaannya adalah terkait lomba LCC. Pertanyaannya, untuk file kisi-kisi bisa di-share di grup kah? Oh iya Kak, nanti insya Allah kami akan share file terupdate ya, yaitu juknis lengkap beserta file kisi-kisinya. Jadi jangan khawatir, insya Allah nanti akan kami share. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana teknis eksperimen pangan? Apakah pengolahannya di sana pesertanya masak? Ya, untuk kata kunci eksperimen pangannya adalah kita akan mengambil produk bioteknologi insya Allah. Maka nanti kami akan menyediakan beberapa bahan-bahan yang terkait. Teman-teman nanti bisa mengambil bahan-bahan yang menurut teman-teman itu bisa menunjang produk yang mau teman-teman buatkan. Kemudian nanti dibuatnya di on the spot. Untuk sejauh ini kami akan menyediakan alat-alatnya. Hanya saja jika memang ada alat urgent yang harus dibutuhkan oleh masing-masing peserta yang mereka harus membawa, nanti insya Allah akan segera kami informasikan. Tapi sejauh ini masih bisa kita sediakan gitu Kak. Selanjutnya pertanyaan dari SMPN 8 Bogor atas nama Kak Zahida Lomba Kriya. Pertanyaannya, untuk temanya seperti apa? Nah, untuk Lomba Kriya, sebentar ya Kak ya. Bapak boleh minta tolong nggak ditampilkan file Kriya? Untuk temanya adalah inovasi barang bekas yang bernilai Kak. Jadi paling nanti yang bisa di-highlight sama teman-teman adalah mengambil bahan-bahan botol plastik, kardus, koran bekas, kaleng, kain perca yang itu memiliki nilai. Karena pada ketentuan khususnya, nah kriteria penilaiannya kan di sini ada poin estetika, originalitas, kreativitas, dan juga nilai fungsi. Maka berdasarkan tema yang inovasi tadi, inovasi dan tetap melestarikan bumi, nanti teman-teman bisa fokus pada poin estetika, originalitas, kreativitas, serta nilai fungsi. Gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan dari teman-teman semuanya? Atau sudah cukup? Ini sudah dibaca. Ini sudah. Oke, sudah. Oh iya. Oh ya, mohon maaf ada yang tertinggal ya. Dari SMP 8, pertanyaan dari Kak Siti Anissa dengan lomba puisi. Pertanyaannya, apakah saat perlombaan nanti tema yang ditentukan oleh panitia sama dengan tema yang ada pada juknis? Pada saat penyisihan nanti teman-teman boleh ya bebas untuk memilih
subtema mana yang teman-teman mau. Tadi bisa puisi sebagai aksi memelihara bumi, melihat bumi menulis harapan, generasi hijau lestarikan alam. Tapi pada saat final nanti teman-teman akan ditentukan oleh dewan juri di ruangan langsung. Demikian. Ada lagi dari Kak Trisa dari SMP Insan Kamil dengan lomba LCC. Pertanyaannya adalah untuk kuisisnya apakah ada penggunaan bus tambahan? Kita tahun kemarin nggak mengambil bus tambahan ya Kak ya, jadi nilainya kemarin itu tuh stabil gitu. Tapi untuk tahun ini sepertinya kita akan sama, karena kemarin diskusi dengan dewan jurinya demikian. Gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa memaksimalkan waktu yang ada gitu, 15 menit 10 semua soalnya terjawab. 15 menit, dengan 15 menit 100 soalnya terjawab. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Mangga dari teman-teman atau mungkin dari Bapak Ibu guru yang sedang mendampingi technical meeting. Ya, boleh. Oh ya, punten, untuk yang Kriya tadi kan ada pertanyaannya, apakah untuk temanya seperti apa? Temanya kan kurang lebih tadi ya kayak terkait inovasi barang bekas. Nah, dari sini ada poin ya. Dari barang bekas atau yang berkurang nilainya, bahkan mungkin dianggap tidak bernilai tapi menjadi lebih bernilai. Nah, jadi teman-teman bisa nih dengan kata kunci yang ada berdasarkan juknis dan diskusi siang ini, teman-teman bisa memilih kira-kira bahan apa ya, karya apa ya yang akan dibuat. Oke Kak, ada lagi dari teman-teman dan juga dari dewan guru yang lainnya? Oke. Alhamdulillah ya untuk pertanyaannya, berarti insya Allah sudah terjawab semua. Semoga teman-teman dengan adanya TM ini semakin tercerahkan pemikirannya, tercerahkan ide-idenya. Kalau kemarin maju mundur mau daftar ya hari ini langsung gasken. Oke, jika nanti ada yang mau didiskusikan lagi boleh dikontak dari chat personnya ya teman-teman dan juga Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili dari Dewan Guru, mohon maaf jika misalnya ada kesalahan maupun salah sikap maupun salah perkataan pada siang hari ini. Oke, terima kasih. Langsung saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bu Fatma sebagai pembina di sesi tanya jawab tadi. Oke, jadi teman-teman, demikian untuk sesi technical meeting hari ini. Jadi jangan lupa untuk datang dan memeriahkan Maca Expo karena banyak banget event yang menarik berupa wahana edukasi tiap ekskur, kemudian bazar literasi dan edukasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi akhir kata, Ana Faiz bersama rekan Ana dan Ana Elsa pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Perubahan iklim, deforestasi, krisis air, polusi, hilangnya kehidupan. Kerusakan ini bukan tanpa sebab. Iqra, bacalah perintah pertama dari Allah kepada Rasulnya. Dari bacaan lahirlah ilmu. Dari ilmu tumbuhlah peradaban. Umat terbaik adalah mereka yang berilmu, berakhlak, dan beramal untuk bumi. Dia
menciptakan kita dari bumi dan menugaskan kita untuk memakmurkannya. Literasi adalah jalan untuk memahami agar kita bijak menjaga bumi, bukan untuk merusaknya. Maca Expo lahir sebagai ruang belajar, berkarya, dan beraksi dari Bogor untuk Indonesia. Literasi yang melahirkan solusi, literasi yang melahirkan kepedulian, literasi yang membuat bumi lestari. Dengan literasi, kita lebih cerdas membaca zaman. Dengan literasi, pendidikan kita lebih bermartabat. Dengan literasi, lahirlah generasi tangguh yang siap memimpin dunia. Maca Expo 8, berliterasi untuk bumi lestari. Karena setiap kata adalah jejak untuk masa depan bumi.